Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ruhuddin dari Balunan Lokpaikat. Yang kami hormati dan kami muliakan qari pembaca Al-Quran. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pecinta peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya juga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, yang mana pada malam hari ini bertepatan tanggal 18 Rajab. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau termasuk kita ila yaumil qiyamah. Pertama, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ruhuddin yang pada malam hari ini bersedia hadir untuk mengisi acara kami pada malam hari ini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama panitia pelaksana yang telah membantu dari segi materi, waktu, tenaga, dan pikiran sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Semoga Allah membalas semua itu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ulun di sini mewakili panitia pelaksana jika seandainya dalam pelayanan, jamuan dan lain sebagainya ada kesalahan, kekhilafan serta kekurangan lainnya, mohon kiranya agar dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, di sini ulun akan membacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian acara inti yaitu tausiah tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, acara terakhir doa serta penutup. Baik, kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mengambil berkahnya, mari sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan surah Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana ini kami mintakan kepada yang terhormat Ustaz Fahmiyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
في الأرض seputar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana ini kami mintakan kepada yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ruhuddin dari Lopaikat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibid daj wal miraj wal buraq wal alam wa dabil bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun man ismuhu maktubun marfu'un ala ladhi wal qalam. Syamsul duha badrul buja Nuril Huda Misbahul Zalam Abul Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad Mintafa birahmatillah Adada mabillillah Salatan wa salaman Daimin bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, pecinta Nabi Muhammad SAW, beridu Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita seberatan dikabulkan dijabah. Kita datang kemari membawa penyakit yang banyak, penyakit zahir, penyakit batin. Mudah-mudahan segala penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah. Kita datang kemari membawa dosa yang banyak. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan permasalahan-permasalahan kita terselesaikan, dan mudah-mudahan telah kita meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Tidaklah Allah mengumpulkan kita di malam hari ini, melainkan Allah hendak memberikan terbaik kebaikan buat kita semua. Yang yang berhadir saat ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, adalah pilihan dari pilihan-pilihan Allah. Yang dimana kenapa orang-orang kaum muslimin wal muslimat dari berbagai penjuru dunia, dari masyrik ke maghrib, dari Sabang sampai Merauke, di bulan Rajab memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Di bulan Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan memperingati Nuzul Al-Quran. Di bulan Sya'ban memperingati Nisfu Sya'ban. Ada apa? Acara-acara tersebut, syiar-syiar tersebut, dikarenakan setiap acara munasabah pada acara syiar-syiar tersebut banyak faidah yang keberkahannya kita petik, kita ambil, kita bawa ke rumah kita. Contoh, di bulan Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di berbagai negeri, di kota-kota, di kantor-kantor, di rumah-rumah, di pesantren, di majlis, di masjid-masjid, di langgar-langgar, di apartemen-apartemen. Belum pernah tuh di Jakarta, di hotel-hotel mewah bikin Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak lain adalah untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengambil, mendengarkan akhlaknya, adabnya Nabi Muhammad SAW, dan untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Di bulan Ramadan diperingati nuzul Al-Quran. Tidak lain adalah agar kita ambil, agar kita mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, mempelajarkan Al-Quran, mengajari Al-Quran, memaknai, merenungi makna isi Al-Quran untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan Rajab seperti malam ini yang bikin acara Isra Mi'raj bukan hanya kita di sini aja, malam ini ribuan mimbar isya, ribuan majlis-majlis, tempat-tempat rumah, majlis, pesantren, langgar, di tempat-tempat, apalagi nanti malam tanggal 27 Sya'ban, malam 27 Rajab, kalau tidak salah jadwalnya malam Senin. Mengadakan banyak sekali. Tidak lain adalah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pertama, untuk menambah kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Mengambil pelajaran-pelajaran yang ada terkandung di dalam sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada munasabah acara memperingati haul para aulia salihin, memperingati acara haul, di antaranya haul al-alim al-allamah Kiai Haji Syekh Muhammad Jalil Abdul Ghani. Tidak lain adalah untuk mengambil bagaimana pelajaran akhlak ketika masa itu, kasih sayangnya, zuhudnya, kedermawanannya, kesabarannya, kita ambil, kita bawa ke
praktikkan dalam kehidupan kita. Karena beliau orang sukses, dunia akhiratnya kita ingin juga sukses di akhirat, meniru, mencontoh beliau-beliau para aulia dan salih. Baik, kalau nanya tadi sampai jam berapa dulu? Jadi jam 2 nih dulu Ahmad Farmawi, masalah ulun. Jadi kalau terserah ulun, jangan lama-lama sempat cuma aja. Nah, Isra Mi'raj pertama asal usulnya adalah sebab setelah wafat istri Nabi yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kemudian wafat pula kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi yang amat menyedihkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat istrinya, wafat kakeknya, dakwah ke kota Taif, yang dimana sampai ke kota Taif bukan sambutan yang didatangi Nabi. Kalau ulun tadi datang kemari disambut sama salaman, apalagi kalau acara-acara habaib ulama besar di Jakarta tuh, kalau pas lagi ulama datang itu pakai petasan, gitu, pakai minyak pakai bunga, pakai yang lain, disambut. Guru-guru sekarang, habaib sekarang, kiai sekarang ketika acara dakwah disambut, tapi Nabi Muhammad bukan disambut tapi disambit. Dilempari batu, dilempari cacian, makian, fitnahan, tuduhan, sampai dilempari batu mengenai kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bercucuran darah dari kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menyebarkan agama Islam, agama yang suci ini dengan kepedihan, kesulitan, kesusahan, keringat, bahkan dengan darah, bahkan dengan nyawa. Maka saat kata malaikat, ya Rabb, kalau memang penghuni bumi sudah tidak cinta lagi kepada Nabi Muhammad, kalau memang penghuni bumi sudah tidak rindu lagi, kalau memang penghuni bumi sudah tidak mau menerima Nabi Muhammad, tidak menginginkan keberadaan Nabi Muhammad, maka kami seluruh para malaikat penghuni langit merindukannya, mengharapkan kedatangannya. Datangkan kepada kami, ya Allah, kekasih Nabi Muhammad, kami ingin bertemu dengannya dan kami merindukan kepada-Nya. Masya Allah. Tidak ditolak permintaan malaikat oleh Allah. Allah kirim undangan melalui malaikat Jibril. Yang mengundang adalah Allah, yang diundang adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan undangan adalah malaikat Jibril alaihissalam dengan kendaraan buruk. Nah ini, jadi dibilang setiap setelah kesusahan itu ada kemudahan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dihibur oleh Allah setelah mendapatkan sesuatu yang menyedihkan ketika di atas bumi, dihibur, diperjalankan ke tempat yang tidak ada satupun manusia sampai kepadanya. Makanya itu setelah kesusahan, kesulitan dan kemudahan, kata orang Sunda, pahit pun manis hidup ini. Atau kalau dikatakan kita berbahasa berakit-rakit, dahulu bersenang kemudian, ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yakin itu, kalau dia dapat cobaan, ujian, bertubi-tubi, jangan putus asa, sabar. Yakin setelahnya ada kebahagiaan, hikmah yang besar dari Allah. Yang penting kita sabar. Kemudian malaikat Jibril agak sedikit kesulitan untuk memilih kendaraan berupa buruk, karena buruk itu kan kendaraan ahli surga, kendaraan wali Allah di surga. Contoh adalah contohnya, misal buruk mau menjemput habaib atau ulama, disiapkan ada 10 mobil Alphard. Kira-kira dia memilih mana di 10 disiapkan? Oh, yang pertama kalau kasih kan bingung kan? Ini bagus semua mobilnya. Mana yang kita bawa untuk jemput dulu, dijemput habaib ulama? Kan gimana? Sama.
Malaikat Jibril juga ketika hendak memilih buruk, itu satu tempat, semuanya tempat buruk, tempat kendaraan ada surga. Mana yang akan dipilih oleh malaikat Jibril yang tepat untuk menjemputnya, untuk ditunggangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bingung malaikat Jibril lalu melihat di pojokan ada satu ekor buruk sedang menangis. Diambil oleh malaikat Jibril. Kenapa dia nangis? Tidak seperti yang lain-lain yang gembira senang. Maka dia buruk tadi, malam ini ulun dengar kekasih Allah Nabi Muhammad hendak di Isra dan Mi'rajkan dan akan dijemput dengan kendaraan buruk seperti itu. Sebenarnya dalam hatiku ini ulun ingin sekali buruk itu yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Namun belum tentu terpilih. Masih banyak yang lebih istimewa dari itu. Dia nangis, tetapi dalam tangisan itu tak henti-hentinya bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat Jibril, nah ini yang aku cari. Ayo siap-siap ikut denganku, kita menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, buruk rahasia buruk ini yang dipilih karena buruk ini sebelumnya pun selalu ingin bertemu rindu kepada Nabi Muhammad, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad akan ditemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dibahagiakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita, kalau bertanya, Guru, kenapa Isra Mi'raj itu tidak langsung aja dari Masjidil Haram ke langit pertama, kedua, ketujuh sampai Sidratil Muntaha? Kenapa harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seperti yang baca dalam Quran itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna. Dari masjid ke masjid. Allah mampu nggak langsung Nabi diperjalankan ke langit ke Sidratil Muntaha? Mampu. Tapi itu hikmah. Di antaranya kita ambil pelajaran lebih tadi. Ini kisah Isra Mi'raj, nggak keluar dari kisah ini, kita ambil pelajarannya, kita bawa ke rumah kita. Yang pertama, dari masjid ke masjid adalah kita jangan lupa selagi hidup di dunia ini ingat masjid. Jangan masuk masjid sekali seumur itu pun dipaksa dimasukkan ke masjid. Allahu Akbar, takbir belakang. Sholatlah sebelum disolatkan. Masuklah masjid ya sebelum dipaksa masuk masjid. Mau tidak mau dibawa. Kalau ibu mungkin tutuplah aurat sebelum ditutup dipaksa dengan tahan imam tutupnya. Itu kapan? Itu dari masjid ke masjid. Yang kedua, hikmahnya Isra Mi'raj kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan kekuasaan hebatnya Isra Mi'raj itu. Yang dimana itu pun ada dalilnya bahwasanya terjadi Isra Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya Nabi Muhammad. Perjalanan kata Quraisy, ya Muhammad, perjalanan kita ini 2 bulan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sebulan berangkat, sebulan pergi, pulang pergi. Dia sekejap, sebentar. Bahkan dalam riwayat itu saking cepatnya Isra Mi'raj, tempat tiduran Nabi, bantal Nabi, tempat tidur rebahan Nabi, tidur itu masih hangat. Artinya sebentar sekali. Ini ulun di depan dulu anaknya. Ulun keluar, masuk lagi masih hangat, berarti sebentar tadi ulun keluar. Tapi ulun duduk di sini, pulang keluar, sejauh balik lagi sudah dingin, berarti tadi ulun keluar lama. Nah ini Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis langit pertama kedua sampai ke Sidratil Muntaha, balik ke tempat semula masih hangat. Artinya Isra Mi'raj sekejap sekali. Dan untuk mengalahkan, mematahkan yang tadinya ada sekalinya datang ke Baitul Maqdis,
juga ke situ ngapain? Untuk memimpin sholat, menjadi imam. Seluruh para malaikat, para nabi, arwah-arwah soleh, arwah suci berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi imam. Sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi kita. Hebat banget. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kata orang Quraisy, ya Muhammad, kalau memang benar dia diisrakan, pergi ke Baitul Maqdis dengan cepat sekali, mana tunjukkan buktinya? Coba berapa tiang-tiang masjid Baitul Maqdis? Sebutkan jendela Baitul Maqdis ada berapa? Sebutkan pintu Baitul Maqdis ada berapa? Itu pertanyaan konyol. Pertanyaan kurang aja. Nabi Muhammad kesana bukan hitung tiang, hitung jendela, hitung pintu, menjadi imam. Kalau nanya lah, siapa yang biasa kembali ke sini ke bandar ini? Yang berapa? Ini kira-kira jendela di langgar ini ada berapa penting? Pintunya berapa penting? Tiangnya berapa penting? Nggak tahu sih kan? Padahal sering kemari gitu. Kita yang sering kemari aja enggak. Nabi Muhammad sekali datang ke Baitul Maqdis bukan hitung berapa jumlah pintu jendela untuk menjadi imam, tapi ditantang oleh Quraisy. Allah tidak pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Maka pertanyaan mereka dipatahkan, diperlihatkan oleh Allah seperti 3 dimensi, seperti layar. Baitul Maqdis jendelanya segini jumlahnya, pintunya segini jumlahnya, tiang-tiangnya segitu. Kata Nabi, Allah bertanya kalian, tiang masjid Baitul Maqdis ada segini jumlah, pintunya ada segini jumlah, jendelanya ada segini jumlah. Itu orang Quraisy. Setelah mendapat jawaban Nabi, mereka ngomong, Muhammad tahu jumlah pintunya, jumlah jendelanya, jumlah tiang-tiangnya. Tadinya mereka mau menertawakan Nabi karena anak mereka kira Nabi tidak bisa menjawab. Ternyata Nabi Muhammad bisa menjawab. Akhirnya mereka malah kecewa. Wah, sialan Muhammad bisa jawab. Dipatahkan rencana busuk mereka dengan jawaban yang tepat dari Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Bisa mengetahui berapa jumlah pintu, jendela dan tiang. Jadi dimuliakan oleh Allah. Isra Mi'raj cepat sekali dengan jasad dan ruh Nabi Muhammad. Kalau orang-orang sekarang nih dari mau kemana, ke bulan katanya pakai baju astronot lah khusus, kendaraan khusus, bekal khusus, pakaian khusus, bil khusus dan khusus. Mahalnya bukan main. Ada satu orang tuh biar nggak mati katanya siap pergi tinggal di bulan asal bahas triliunan ratusan juta, ribuan juta, triliunan. Kematian pasti datang juga. Mereka sekarang memakai alat baju, tapi Nabi Muhammad ketika di Isra dan Mi'raj kan tidak memerlukan baju, tidak memakai apa-apa, tidak membawa persiapan khusus, pakaian khusus, tidak. Dengan jasadnya dan rohnya Nabi Muhammad SAW cepat sekali. Ini adalah contoh. Itu Nabi Muhammad kan diperjalankan dari dalam ayatnya. Subhanalladzi asra itu diperjalankan di sebagian malam. Diperjalan bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Contoh inilah misalnya guru pergi haji. Kalau dari sini misalnya 41 hari yang reguler, 41 hari balik lagi. Kemudian ada seekor semut masuk ke kopernya guru. Besok berangkat, guru nyampe ke Madinah, semut di dalam tasnya, kopernya ikut ke Madinah. Guru ke Jeddah, itu semut di dalam koper ikut ke Jeddah, naik pesawat. Pergi dari Madinah ke Mekah, semut di dalam kopernya pun ikut koper guru sampai 40 hari. Guru balik, semut pun ikut balik kembali.
Ini kira-kira sebut kalau jalan sendiri mah jalan kaki ke sana berapa tahun habis? Karena berjalan sendiri. Berhubung di perjalanan semut tadi, maka jumlah yang terhitung berangkat pulang pergi hanya 41 hari seperti keberangkatan turun. Kenapa semut tadi diperjalankan oleh turun? Karena diperjalankan bisa waktu 41 hari pulang pergi. Coba kalau tidak diperjalankan jalan sendiri, kira-kira berapa ratus hari itu akan ditempuh oleh semut sampai ke Masjidil Haram. Cepat sekali dalam Islam, diperjalankan oleh Allah, tidak mustahil. Maka kita mau wajib percaya adanya Isra dan Mi'raj. Kemudian Isra Mi'raj itu adalah ngambil berkah. Nah, kita diajarkan untuk ngambil berkah. Di dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad adalah sumber keberkahan, sumber ketampanan, sumber keindahan, sumber wangi, sumber kemuliaan, sumber keagungan, adalah terbaca sumber cahaya nurnya Muhammad SAW terpancar ke seluruh alam. Nabi Muhammad sumbernya keberkahan, aslinya keberkahan, tapi Allah perintahkan juga untuk ngambil barokah. Turun kita jiwa, sholat 2 rakaat. Ya Muhammad tahu dia di mana ini? Tidak ya Jibril. Ini adalah Madinah, nanti tempat hijrahmu dan wafatmu. Jalan lagi sampai ke Baitul Laham, tempat dilahirkan Nabi Isa. Sholat Nabi Muhammad 2 rakaat. Kata Jibril, ini adalah Baitul Laham, tempat dilahirkan Nabi Isa. Sholat dari situ. Sholat ambil berkah 2 rakaat. Jalan lagi sampai ke Tulisina. Sholat 2 rakaat di situ. Dia Jibril, di mana ini Tulisina? Tempat diajak bicaranya Nabi Musa, tempat istirahat Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sholat 2 rakaat ngambil berkah dari peninggalan Nabi Musa. Sampai ke Baitul Maqdis, maka menjadi imam seluruh para nabi, para malaikat, para aulia sholihin, semuanya berada di belakang pundaknya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ngambil berkah. Kita pun ngambil berkah. Yang boleh orang belajar, masya Allah, tahu banget berkah. Berkah dari guru ini, dari wali ini, dari ustaz ini, dari abu ini, dari tempat peninggalan. Berkah umur, berkah harta, berkah anak, berkah istri, berkah usaha, berkah guru, berkah lingkungan. Berkah itu artinya tidak ada menjadi ada, sedikit jadi banyak, banyak tambah banyak, itu berkah. Nah terus di dalam Isra Mi'raj itu Allah melihatkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Allah melihatkan perumpamaan umat Nabi Muhammad yang kita ambil pelajaran. Di antaranya yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika malam Isra, ada satu kelompok kepalanya dipecahkan. Ya Allah, pegang kepala kita, pegang, semuanya pegang kepalanya. Ibu pegang kepala bu, semuanya. Ya Allah, ini kepala kita nih, kalau setengah tahun ya tahun ya kita. Kepala kita setengah tahun, seluruh badan panas dingin kayak pernah ngalamin. Kejadian aja kepala kita. Ya Allah, maka itu kan kalau bepergian pakai kendaraan motor, walaupun tidak ada polisi, pakai helm. Karena buat keamanan. Kalau jatuh, kalau dihelmkan bisa terbentur batu, terbentur aspal. Nah itu satu kelompok itu dipecahkan kepalanya. Dia contohnya mungkin seperti yang beli semangka atau semangka. Dia beli semangka, jatuhkan ke lantai atau ke batu atau pecahkan semangka itu. Pecah hancur seperti itu, butuh lagi, hancur lagi, sempurna lagi, hancur lagi, butuh lagi. Kata Nabi, ya Jibril, perumpamaan apa ini? Kepala kaum ini dihancurkan,
kembali seperti semula, dihancurkan lagi. Ini perumpamaan dari umatmu yang kepalanya susah untuk dibawa sholat. Subuh tidur berat, diajak untuk ibadah sholat, tapi untuk maksiat paling depan. Untuk maksiat, untuk dosa semangat, untuk ibadah sholat tidak mau. Padahal ini Isra Mi'raj adalah ulang tahunnya ibadah sholat. Ayo jaga sholat kita. Yang sholatnya beres semuanya. Yang sholatnya diterima amal ibadahnya yang lain. Karena pertama yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah bukan berapa rumah pian, udah berapa punya mobil, udah berapa banyak perusahaan, udah berapa bintang pian, bukan. Yang ditanya sholat lima waktunya gimana? Sholatnya rusak semua. Nabi Muhammad itu sampai akhir hayat bengkak kakinya ketika tahajud saking banyaknya ibadah sholat. Pesan as-sholatu sholat, as-sholatu sholat, sholat pesan Nabi Muhammad. Kalau memang ada di sana sholat itu sudah tamat, maka pensiun yang paling pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan sholat. Ayo, yang pernah meninggalkan sholat atau yang ngaku sholat sudah tamat, tidak ada. Kita wajib sholat. Kewajiban kita 5 waktu melaksanakan ibadah sholat. Karena yang pertama diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sholat. Siapa Jibril? Itu mereka adalah orang dari umatmu yang berat kepalanya untuk dibawa ibadah sholat. Nasallallahu. Mudah-mudahan sekali ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada satu kelompok renang di sungai darah. Bayangin, renangnya bukan di sungai air. Kalau di Kalimantan, mantap di sini sungainya banyak air semua bersih. Sungai Barito, sungai ini, masya Allah. Ada satu saat nanti manusia banyak yang renang di dalam sungai darah. Ya Jibril, siapa mereka? Kok renang di sungai darah? Kata Jibril, mereka adalah pemakan rentenir, pemakan riba, tukang rentenir. Minjemin 1 juta, kita kembali 1,5 juta. Minjemin 6 gram, kita kembali 10 gram. Minjemi beras 50 kilo, kita kembali 60 kilo. Jangan sampai. Kalau dia mau minjemin aja, jangan pakai syarat-syarat. Dengan syarat-syarat tadi lah itu riba dan bisa membahayakan diri kita. Ya. Tapi kalau minjemin misalnya 5 gram, kemudian dikembalikan oleh yang meminjam tadi tanpa syarat 10 gram, halal nggak? Halal. Karena nggak pakai syarat. Minjemin uang 10 juta, nggak pakai syarat apa-apa. Lalu dikembalikan oleh orang minjem tadi 15 juta, halal nggak? Halal. Karena nggak pakai syarat-syarat. Yang haram itu tadi itu. Nih, udah pinjamkan sekian 10 juta, tapi syaratnya ketika dibalikin menjadi 15 juta. Nah ini riba. Ayo, ini orang yang memakan riba, hati-hati, cukup sudah. Lebih baik kita punya harta sedikit tapi halal daripada banyak dapat haram, dapat riba. Jangan sampai. Nggak kuat dengan api neraka loh. Panasnya api neraka nggak kuat. Ini dia yang hadir di sini pernah menjadi kuntung rokok? Pernah nggak? Ayo yang belum pernah boleh coba nanti. Dia kalau dia kuntung rokok, diem aja langsung loncat. Langsung loncat kan? Pertama kali. Ini apa ini? Kopi apa teh? Kopi. Ini kopi. Ini belum langsung minum karena sudah dingin. Coba pertama kali ketika dituangkan dia langsung minum, kuat nggak? Kuat nggak? Bisa nggak? Tidak kuat, kenapa? Panas. Padahal ini baru air rebus. Sudah
panas. Ini baru bentuk rokok, dia langsung lancar. Ini kan sedikit langsung panas. Ini adalah sebagian secuil dari panasnya api neraka. Sumbernya api neraka itu panas pertamanya. Tidak sambung. Ayo, jangan sampai jaga diri kita. Huwa musakum ahlikum naro, kata Nabi. Selamatkan diri kalian dan anak keluarga kalian dari dahsyat panas api neraka. Di antara yang Nabi Muhammad lihat ketika Isra Mi'raj diserahkan adalah satu kaum ngambil kayu bakar, kayu sudah banyak tapi tidak bisa memikulnya, tidak bisa membawanya. Ya Jibril, perumpamaan apa ini? Kaum tersebut ngambil kayu bakar, dulu kan pakai kayu bakar dulu ya, sekarang mau pakai apa? Nah, pakai gas ya. Sudah dapat kayu bakar tapi tidak mampu memikul membawanya. Oh, ini perumpamaan umatmu. Masa hidupnya selalu ingin menerima titipan barang-barang berharga, tapi setelah itu tidak dikasihkan kepada pemiliknya, bahkan dimiliki, bahkan dimakan. Ayo hati-hati yang masih memakan harta orang lain, yang masih memakan harta rakyat, yang memakan harta anak yatim, masih memakan harta saudaranya, seharus bagian dari warisannya, tapi tidak diberikan. Ayo, jangan sampai. Gak kuat gitu. Nah, ibu ada berapa ibu? Oh, ibu masih hidup kan? Alhamdulillah sehat ya. Ibu, kalau di rumah Pia nih ada piring tetangganya, sendok tetangganya, gelas tetangganya, antar ini kasihkan ke rumah tetangga kita. Biar rumah kita ringan, biar beban hidup kita ringan. Ada harta orang lain yang pernah kita kuasai, kita miliki, balikin ke pemilik. Enggak kuat. Jangankan sampai hektaran, jangankan sampai ribuan meter atau ratusan meter, 1 senti aja orang menguasai tanah orang lain diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Suruh kembalikan, dikalungkan kepadanya. Loh, tidak kuat. Ayo, kalau memang di rumah kita atau kita pernah mengambil menguasai harta saudara kita, adik kita dan kerabat atau tetangga kita, ayo lebih baik selagi masih hidup balikin. Biar ringan beban kita, biar ringan azab, biar ringan hisab. Karena kita pagi sebulan, baru pulang, 1 bulan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan juga di tanggal ini berapa kalau meninggal diumumkan ya. Satu saat kita juga akan diumumkan, akan disolatkan, tidak kuat. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat dalam taat kepada Allah, meninggal husnul khatimah. Baiklah sekalian, kemudian diperlihatkan lagi Nabi disuguhi susu dengan khamar. Ini susu dengan khamar. Nabi Muhammad akhirnya memilih susu, diminum susu. Benar dia wahai Muhammad telah memilih susu tanda suci dan bersih. Coba kalau dia mengambil khamar, maka banyak umatmu yang teler, banyak umatmu yang mabuk. Nah ini malam itu Nabi Muhammad minum susu, tidak nyentuh, tidak minum khamar. Banyak kalau malam minggu umatnya, terutama anak muda yang teler, terutama orang-orang yang berduit, mabuk minuman keras, narkoba atau narkotika. Ini membuat bahaya organ-organ tubuh kita. Nanti dampaknya sudah usia tua nanti. Jangan sampai ya, anak-anaknya adik-adik jangan sampai kena narkoba, narkotika, minuman keras, jangan sampai. Lebih baik beli muscah minuman yang enak, susu atau buah-buahan kita yang sehat, menyehatkan. Ini khamar, minuman keras adalah sumber kejahatan, sumber kemaksiatan. Coba deh,
artis pulang bunuh diri, di penjara, stres, kenapa? Tadi gara-gara sabu, narkoba, narkotika. Rumahnya mewah, hartanya melimpah, stres. Akhirnya mereka mengkonsumsi tadi sabu, narkotika, narkoba, mabuk-mabuk. Kenapa? Karena jauh dari Allah, karena jauh dari Rasulullah mereka, karena jauh dari hadis-hadis ilmu, karena jauh dari ulama. Mabuk-mabukan sumber maksiat, sumber kejahatan. Itu dikisahkan ada satu anak muda dimasukkan ke dalam ruangan. Dalam ruangan itu ada perempuan cantik, ada anak kecil, ada khamr, minuman keras. Ayo suruh milih satu dari tiga ini. Maka kata anak muda tadi, kalau bunuh anak kecil dosa, dia nggak bersalah. Kalau bunuh zina dengan perempuan ini bahaya juga, bukan mahram. Ini adalah mabuk dari minuman keras, minum khamr, diminum sampai hilang akalnya, sampai dia tidak sadarkan diri dari mabuk. Melihat perempuan yang cantik, datanglah nafsu syahwatnya, akhirnya dia berzina, tidur bersetubuh dengan wanita ini. Dia lihat anak kecil, dia bilang ini anak kecil, lama-lama kalau nggak dibunuh akan cerita-cerita dia. Kalau sudah besar nanti, dia ambil pedang, dia bunuh anak kecil tadi. Lihat, sebab mabukan, sebab dia mabuk, minuman juga dia lakukan, zina juga dia lakukan, membunuh juga dia lakukan. Karena sumbernya mabuk tadi. Ayo, yang masih mengkonsumsi atau minum-minuman stop. Bertaubat sama Allah sebelum datang penyesalan yang tidak ada guna saat itu penyesalan. Kemudian sampai ke Masjidil Maqdis sholat. Lalu Nabi Muhammad dimi'rajkan, bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam, langit ketiga Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Dia hebat kan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Tapi lihat, melampaui seluruh tempat-tempat para nabi-nabi, bahkan Nabi Adam pun terlewati. Sampai ke Sidratil Muntaha, tempat yang tidak ada makhluk sampai ke sana. Walaupun malaikat Jibril pun tidak sampai. Ya Muhammad, biar terus tembus, tapi kalau naik akan terbakar melalui batas ini. Nah, Nabi Adam itu ada di langit pertama. Kalau menurut pikir-pikiran kita kan seharusnya Nabi Adam, ayahnya para nabi, harus di tempat yang tertinggi kan? Karena ayahnya manusia, ayahnya para nabi. Tapi kenapa Nabi Adam ada di langit pertama? Ini menunjukkan bahwasannya keberhasilan seorang ayah, berhasilnya Nabi Adam. Karena kan hidup ini, kalau ada satu keluarga, ibu bapak nggak bisa baca, anaknya pintar baca, berarti ibu bapak ini berhasil mendidik anak. Ibu bapaknya tidak pernah mencicipi bangku sekolah, anaknya sampai sarjana, selesai sekolah atau lagi belajar di sekolahan, berarti ibu bapak ini berhasil. Ibu bapaknya nggak bisa baca Quran, nggak fasih dalam Fatihah, nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nahwu, nggak bisa sholat, tapi anaknya dipelajarkan, disuruh belajar di pesantren, guru, belajar ilmu agama, sehingga anaknya bisa baca Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa nahwunya, sorofnya, akhlaknya, baca kitab bunuhnya bisa. Berarti ini si bapak dia berhasil mendidik anaknya. Anaknya lebih tinggi daripada pengetahuan dan derajatnya keilmuannya. Berarti ini bapak berhasil mendidik. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam di langit pertama, tapi nabi-nabi lain di atasnya. Sampai bahkan Nabi Muhammad melampaui semua. Berarti Nabi Adam menunjukkan seorang ayah yang berhasil. Kenapa? Karena anak-anak keturunannya lebih tinggi derajat darinya. Sebutkan berapa banyak orang tua tidak terkenal menjadi terkenal sebab anaknya.
serta Abah Terus Toko Kiai Haji Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Banyak warga sini kenal juga Syekh Abdul Ghani, dia kenal. Tapi setelah muncul anaknya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani terbawa, terangkat. Kalau punya Abdullah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, Al Habib Abdullah bin Umar. Ini Habib Abdullah itu gurunya, muridnya seluruh dunia. Di zaman sini masih hidup ada 13.000 murid. Ayahnya Habib Umar. Habib Umar orang biasa, dia terkenal. Orang Arab pun tidak kenal. Tapi sebab anaknya Al Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, Sahibul Maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Musa Al-Habsyi, Al Habib Ali bin Muhammad. Orang sini kenal bin Habib Muhammad bin Musa Al-Habsyi, ya kenal. Bahkan orang Arab pun kenal. Tapi ketika muncul anaknya Al Habib Ali bin Muhammad bin Musa Al-Habsyi, terangkat namanya. Nah, sebab orang ini anak mengangkat nama orang tua dalam kebaikan, dan juga anak bisa mengangkat orang tua bukan mengangkat untuk kebaikan dalam kejahatan. Anak siapa tuh? Oh, anak pulang pulang. Oh, pantesan bapaknya juga biar lari udah. Bapaknya juga nggak pernah sholat, penjahat, penipu. Anaknya juga kan nggak jauh buah dari pohonnya. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, badannya, Allah berikan petunjuk kemudahan urusannya akhiratnya, yang sudah wafat Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya kamar yang pada kamar surga, insyaallah amin ya rabbal alamin. Hasilnya sudah. Ini malam Isra Mi'raj itu diperingati adalah tidak lain kita memperingati ibadah sholat. Kalau puasa, haji, zakat itu langsung melalui malaikat Jibril. Tidak, dia masih pakai perantara. Tapi saking pentingnya sholat, Allah langsung wajibkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu, ringan. Kita punya kode. Semua kode kita apa? 2, 4, 4, 3, 4. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Atau 4, 4, 3, 4, 2. Ingat itu. Biar kalau telepon ke ulun nomornya kurang tidak akan masuk. Oke. Biar kalau ini sekarang punya koper kan ada pakai nomornya. Koper itu kan, koper itu nomornya diacak silakan. Dia atau punya HP pakai dikunci kan, pakai pin kan. Kalau kita lupa bisa buka nggak? Nah, surga pun itu. Surga ada kuncinya tadi. At-taharah miftahus shalah was shalatu miftahul jannah. Bersuci itu adalah kuncinya sholat, dan sholat kuncinya surga. Bagaimana kita akan bisa masuk rumah kalau tidak punya kuncinya? Bagaimana kalau kita ingin masuk surga tapi tidak mau sholat? Apa kuncinya masuk sholat, masuk ke dalam surga? Dari kuncinya 4, 4, 3, 4, 2. Zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyanya 4, subuhnya 2. Kemudian malam ini juga kita memperingati Maulid Syekh Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kenapa sih ini menjadi mulia? Di mana-mana peringati Maulid. Bahkan di luar negeri juga, masya Allah. Di malam ini majlis-majlis di Isra Mi'raj sama Maulid. Beliau mulia dikarenakan memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Beliau agung dikarenakan mengagungkan yang diagungkan Allah. Beliau istimewa dikarenakan mengistimewakan yang diistimewakan oleh Allah. Cintanya kepada Nabi bukan main. Cintanya kepada keluarga Nabi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Allah bersyukurkan. Cintanya kepada ulama, kepada pewaris Nabi, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang lemah bukan main. Salawatnya, majlisnya itu kalau pas baca Quran berapa ribu orang yang hadir. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim
Ya Rabbi bil Mustafa balligh. Berarti pahala dari seluruhnya ngalir. Majlis habsyinya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semua yang berhadir mengucapkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sampai detik ini orang yang kenal Maulid Habsyi sebab dia baca, sebab dia melihat, mendengar atau terus kumpul membaca, pahalanya makin serupan. Salawatnya, kasih sayangnya, perhatiannya kepada orang-orang, masa hidupnya. Orang fakir miskin datang ke rumah sini minta berkahnya, pulang dengan gembira, dengan senang, itu fakir miskin. Masa hidupnya orang datang ke rumahnya kosong kantongnya, balik dari rumah sini kantong sudah terisi dengan uang. Ada orang yang susah dapat jodoh masa hidupnya, datang kepada sini minta doanya, minta berkahnya, enggak lama kemudian dia punya pasangan bahkan menikah. Banyak orang yang sudah berapa tahun tidak punya anak, setelah nikah datang kepada beliau minta doa dan berkahnya, berapa bulan kemudian istrinya sudah hamil. Berapa banyak yang orang yang usahanya gagal lagi, datang kepada Bapak Sekumpul minta doa, minta berkahnya, bahwa usahanya lancar dan banyak banyak. Insyaallah kalau kita berangkat syafaat beliau. Allah angkat derajatnya, Allah luaskan kuburnya, jadikan kubur di dalam surga dan keberkahan di atas keberkahan. Mau tidak mau nih malam kita berhadir di sini berkah daripada Bapak Sekumpul. Yang tadi kita makan di sana tadi berhaul di rumah sana, itu jamuan dari Syekhul Haul. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, syafaatnya Rasulullah, syafaat Abu Sekumpul, syafaatnya Syekhul Maqam Haji bin Haji Syamsuddin. Wal awliyaul masyariq wal magharib walidina wal dhikru mamatina wa matina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya min wa amwat. Alam nasrah nasrah ila hadrat Nabi Muhammad khusus Syekhul Haul Syekh Muhammad Kiai Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani Uswali Muqarrab walidina wal dhikru mamatina wa matina ala dunia wala kulliyatin salihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini dalam acara Isra Mi'raj dan Haul Abu Sekumpul. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau di sana ada kata-kata yang menyinggung atau membuat biar tidak nyaman. Tapi yang benar adalah dari Allah, yang salah dari Allah. Sekali mohon maaf apabila ada kurang kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Kiai yang mulia Kiai Yudin yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Kemudian kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Kembali kami mintakan kepada yang mulia untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina dzurriyyatina wa banatina wa talammin dzurriyyatina musallana. Allahumma ya rahman sultan ya karim ya ihsan daiman ya amika fil wujudi wa sallallahu ya fil wujudi ya jamil sunni hadina la yaghir. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manal fadla wa antal kunna haqqa wa nahmaduka rizqa wa antal mutasal jarika ahla. Ya muyassir yassir umurana fid dunya wal akhirah, ya musahhil sahhil umurana fid dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, apa yang kami minta, yang belum kami minta, yang sudah kami minta, yang luput kami minta, yang sedang kami minta, yang akan kami minta, yang kami harapkan, ya Allah, kabulkanlah ya Allah, ijabah ya Allah. Berikanlah kepada kami kesehatan yang cukup, iman yang abadi, keyakinan yang kekal, serta ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami kesehatan yang cukup ya Allah. Berikanlah kepada kami selamat dunia wal akhirah, bahagia dunia wal akhirah.
akhirah, jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, jauhkan dari penyakit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna baitikal haram, ballighna Madinatul Munawwarah, ballighna ziyarah nabiyika sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Dengan berakhirnya doa tadi, maka acara kita pada malam hari ini juga berakhir. Ulun selaku penata acara dan mewakili panitia, seandainya dalam sambutan acara dan sebagainya terdapat khilafan dan kesalahan, ulun banyak-banyak minta maaf, minta ampun dan minta ridha. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.